Jumpa lagi dengan yoberbagi.com. Ini pertanyaan dari admin yoberbagi.com. Apa itu matematika terapan? Ya, singkat aja ya, math terapan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebutnya sebagai applied mathematics. Sebenarnya kalau sejarahnya ya, itu hampir semua matematika terkenal itu selalu memulai dengan apa yang kita kenal sebagai applied mathematics. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya Euler, Bernoulli, Gauss, semua konsep matematik yang mereka kembangkan itu kebanyakan didasarkan pada masalah yang datang sehari-hari. Contohnya Gauss. Gauss itu terkenal dengan teori geodesinya, ya. Geodetik. Ini dari Gauss. Ya. Misalnya juga mekanika fluida. Ini yang bikin terkenal, misalnya Euler, Bernoulli, dan seterusnya. Jadi secara sejarah ya, kebanyakan perkembangan matematika itu didrive oleh kebutuhan aplikasi. Ya. Baru sekitar akhir abad 19 itu ada orang yang namanya Cauchy mulai mengembangkan teknik matematik analisis yang lebih rigorous karena menurut dia sudah capek dengan aplikasi seperti ini. Nah sejak itu kalau kita lihat secara umum matematika itu mulai terpecah menjadi apa yang disebut sebagai applied mathematics dan juga sebagai theoretical mathematics atau pure mathematics. Nah apa yang saya akan bicarakan hari ini itu tentang applied mathematics. Contohnya misal seperti ini. Mungkin kalau geodetik terlalu spesifik, kalau mekanika fluida mungkin lebih umum. Jadi seperti ini. Saya ingin membuat pesawat ya. Katakanlah saya ingin membuat pesawat. Ya. Saya harus mendesain sayapnya supaya sayap ini bisa membangkitkan gaya angkat yang bisa membuat pesawat ini terbang. Nah, permasalahannya adalah bentuk seperti apa yang harus saya desain untuk sayap ini sehingga pesawat ini secara overall dapat terbang secara optimal. Ya. Tentu saja buat mereka yang kurang suka dengan matematik, biasanya di awal-awal perkembangan teknologi penerbangan, apa yang mereka lakukan adalah membuat model pesawat ini, ya, kemudian dalam ukuran skala kecil, kemudian dimasukkan ke dalam terowongan angin, dites, dan diukur parameternya. Masalahnya adalah dalam pengujian terowongan angin seperti ini, jika misalnya bentuknya tidak optimal, kita harus mengubah geometri. Artinya apa? Kita harus mengubah model dan dites ulang. Nah, kalau kita bicara teknik eksperimen seperti ini, itu biasanya kita hubungkan dengan biaya eksperimen yang tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan kita secara matematik? Kita tahu bahwa udara itu mengalir di sepanjang permukaan sayap seperti ini misalnya. Dan sejak abad 18, model matematika dari aliran udara seperti ini itu sudah dikembangkan. Ya. Jadi ada model matematik ya, yang dikembangkan oleh Euler misalnya atau Navier-Stokes. Itu abad 19. Jadi persamaannya sudah ada. Hanya masalahnya adalah persamaan ini itu sampai saat ini itu tidak bisa dipecahkan secara eksplisit. Ya. Jadi kalau kita bicara pemecahan matematika misalnya zaman aljabar zaman SMA, cari akar dari persamaan kuadrat itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita bicara masalah model seperti ini, dimodelkan dengan persamaan Euler dan Navier-Stokes, itu kita tidak punya solusinya. Nah, upaya penyelesaian persamaan Euler atau Navier-Stokes itu bisa dikategorikan sebagai contoh applied mathematics, ya. Kalau hasilnya itu langsung pada sebuah objek terapan. Tapi kalau kita bicara lebih ke teori, ya, ini pun bagian dari matematik, tapi lebih ke arah pure matematis. Karena yang kita lihat bukan sekedar solusi dari persamaan ini menurut objek tertentu, tapi lebih umum misalnya eksistensi atau uniqueness dari sebuah solusi.